Selamat datang di Bego Teknologi. Kembali lagi bersama kita para DPT. Kenapa sih? Iya apa, kan kita udah lama nggak syuting lagi. Udah 2 minggu nih. Iya, gue kira tuh kemarin seminggu aja loh. Terus gue liat, kok jadi 2 minggu ya? Lama banget. Lama banget tuh. Jadi untuk kalian-kalian yang sudah meneror, gak neror siapa ya? Menagih. Ya, nagih terus ya. Kayaknya Iya. udah sering banget nih. Iya, bego kayak dikatain masih ya. Tapi luar biasa loh. Luar biasa loh. Jadi antusias kalian nih kayaknya oke banget buat ini ya. Mungkin bosen di rumah. Iya, pasti bosen di rumah ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang retorik, ya kan? Bosen kan? Mending nonton kita aja gitu. Tapi dengan pertanyaan retorik pasti sudah lapar deh. Iya, gue agak seret banget nih. Kayaknya pengen ngunyah gitu. Nggak nyambung dong, masa seret mau ngunyah? Iya, bener juga salah gue. Iya. Harus minuman ya. Karena kita kedatangan dari ini. Sponsor kita kali ini adalah editor kita. Yoi. Oleh Eko, ya kan, ya membawa bakpia Jawara Satoe. Yoi. Bakpia yang gak original. Yoi. Ini gue bingung loh, kenapa ada bakpia tuh dikasih bungkusan begini? Ini bakpia yang udah di-upgrade gitu. Oh, udah di-upgrade ya. Ini bakpia 4.0 mungkin. Itu dia tuh. Pakai Nah, ini plastik. ada rasa apa nih? Rasa renyahnya juara satu ya. Iya, ini rasa apa sih? Gak tahu. Itu rasanya gitu. Original. Coklat, gitu ya. Dan ini halal juga tuh, halal juga. Iya, logo halal baru. Iya, terima kasih lo Eko lo. Iya. Ya. Luar biasa ya, ntar sini satu lah ya. Itu aja iklannya, nggak banyak-banyak banget karena sudah malam ternyata ya. Luar biasa. Jadi Iya. akhirnya di komplainan kita itu ternyata tuh mungkin didengar. Lebih tepatnya sadar. Sadar kali ya, Lebih tepatnya sadar kalau ada satu fitur yang sangat tidak berguna. Iya, yaitu ray tracing di Snapdragon 8 Gen 2. Kemarin gitu, karena Snapdragon akhirnya sadar dan bertobat karena ada Snapdragon Game Super Resolution. Betul, ini adalah fitur yang benar-benar kita tunggukan akhirnya terjadi. Iya, dan kalau kalian kira ini bohongan, kasihlah cuplikannya nih. Menurut lu gimana di ray tracing itu kan biasanya di PC nih ya kan dia udah pakai monitor gede. Menurut lu kalau di HP gimana nih? Menurut gua itu fitur yang useless. Langsung di BEM gitu. Iyalah, gila lo. Menurut gua gini ya, daripada lu bagus-bagusin tuh ya bisa pakai pantulan cahaya atau api-apian ada bayangannya gitu ya. Mending RT-nya ini atau enggak ya GPU-nya ini dimanfaatin buat AI-nya aja. Super sampling gitu. Oh iya, super sampling biar kita bisa dapat game yang resolusi besar cuman enteng. Bener, apalagi Nah, ya kan? Itu kan. Kita udah sebel sama ray tracing dari lama gitu karena dari gini. pas launching. Dari pas launching ya. Pas launching itu pertama kali tuh yang nyadarin sebenarnya Aldi gitu kan. Gue jadi mikir kan kayak iya juga ya. Kenapa ada 6 inch ya di layar tuh ada ray tracing? Iya, nggak penting. Tidak Pentingan ini. Pentingan ini gitu karena ini adalah jadi kayak upscaling. Gimana jelasinnya dia? Ya, jadi ini kayak GSR ini salah satu fitur yang udah ada di PC gaming saat Iya, ini. Yang gitu. mana ini fitur yang upscaling dari resolusi kecil di scaling ke resolusi normal si handphonenya. Iya, Ya. nomor handphone. Nah, misalnya kayak di situ ya di website-nya tuh kalau nggak salah dia ngasih demo tuh 580 jadi Full HD. Iya, dari 540 gitu tepatnya. Oh, 50 pixel di upscale ke Full HD ke ukuran layar biasa. Iya, ukuran. Jadi maksudnya tuh gini, jadi lu bisa main di resolusi Full HD ya kan. Ya. Full HD itu di HP udah oke loh. Betul. Udah oke loh. Makanya 2K 4K agak aneh gitu. Tapi ya ini udah oke tapi dengan lebih ini lah, lebih enteng lah karena dia Iya. renderingnya cuma di 540 di upscale dengan teknologi yang ada di GPU si Snapdragon ini. Ini gila banget sih. Dan ini adalah benar-benar yang kita tunggu dan gua rasa lu para gamers ya kan, yang mungkin HP, tapi gue nggak tahu sih update ini gimana sih. Oke, mungkin gue jelasin dulu kayak tambahannya. Jadi ini yang pokoknya menariknya di sini, lu yang pasti dipastikan nih ya, performanya itu bisa 3 kali lipat daripada performance standarnya. Iya. Ini ya, mana nih kalau dari demonya dia yang ya gambarnya dia tunjukin dari 21 fps itu naik sampai 60 fps. 60 fps dengan gambar yang lebih bagus. Iya, dengan maksudnya bukan lebih bagus, tetap bagus. Iya, tetap bagus. Tetap gitu. bagus. Karena lebih bagus itu kerjanya ray tracing. Iya, ray tracing beda lagi Iya. yang tidak berguna. Ya gitu ya. Tapi gitulah. Sepertinya Snapdragon ini mendengarkan komunitas gitu. Iya, ini yang benar-benar bagus banget. BTW, dan untuk si GSR ini juga menarik karena dia itu udah membawa game-game yang jelas Oh iya. untuk menggunakan si GSR ini. Salah satunya si COD Warzone Mobile. COD Warzone Mobile itu tuh bener-bener harus banget ada FSR menurut gua. Betul. Karena dia ini kan bener-bener harus ada FPS yang apa standar apa kayak namanya stabil gitu. Dan gua rasa sih sedikit banget orang yang
ngeliatin gambar sih. Betul ya, karena handphone kan bukan PC handphone kan. Dan gua rasa ini kalau misalnya bisa tersebar ke mid-range atau bawahnya ya, gua nggak tahu sih. Ya nggak tahu sih, cuman saat ini sih kabarnya yang bakalan dapat itu 8 Gen 1, 7 Gen 1 dan 6 Gen 1. Itu yang paling bawahnya dan selanjutnya dapat gitu. Iya, walaupun 6 Gen 1, 7 Gen 1 goib gitu ya. Jadi 8 Gen 1 kayak HP gue ini ya bisa lah dapetin. Bisa di-update nanti. Cuman kita nggak tahu sih update-nya via apa. Mungkin via Android, tapi kayaknya kan Android itu urusannya Android gitu kan. Mau via handphonenya itu bukan urusan si Snapdragon. Nah, itu dia sebenarnya masih agak bingung. Agak bingung ya. Dan di sini juga nggak ada bau-bau. Di sini kan update-nya kayak COD, Jet Dynasty ini gue tahu nih. Gue nggak tahu game-nya, Justice Mobile dan lain-lain gitu ya. Ini nggak ada Genshin sayangnya sih. Oh, ini menurut gue sangat wajar, Ger. Kalau misalkan kita lihat dari permainan yang PC punya, RTX kawan-kawan ya, dia tuh pasti ngebawa game-game yang mau keluar dulu. Sekalian promonya dijalankan paham gitu. gue ini. Tapi nanti bakal nyusul. Ada kerjasama di belakang. Iya, kayak eksklusif GSR dulu gitu. Iya, mungkin kalau ini berhasil akan ke Genshin juga. Betul, itu atau bahkan ke game-game yang lain kan? Kayak Mobile Legends gitu. Karena kita ngetes Mobile Legends kan. Iya. Ya di HP-HP ya Infinix ya, terutama. Tunggu aja, tunggu reviewnya aja ya. Infinix hot tolol! Enggak lah. Infinix Hot berapa gue lupa? Hot 30i. Oh 30i ya. Sebenarnya nggak tolol, dianya aja yang tolol. Iya, gue yang tolol lah emang dan. Ya, sekarang kan yang bahas gue juga ya, kita tadi barusan ternyata oke juga sih. Juga ternyata. Cuman gitu, dia kan emang megangnya Snapdragon 8 Gen 1 ya. Iya gitu ya. Kalinya murah kan kayak jijik gitu dia. Bukan sih enggak. Terus ada Redmi Note atau Redmi 12C gitu bisa. Gue nggak tahu lah. Tapi pokoknya lihat aja reviewnya dari si Mas Aldi ntar hari apa kayak kira-kira. Ya Rabu lah insyaallah ya. Hari Rabu ya, karena ya nggak ada unboxing ya karena udah banyak juga kan. Iya. Buat apa juga gitu. Langsung aja itu Hot 30 mantap banget video Mbak. BTW, jadi GSR sih kita tunggu banget ini kapan keluarnya, sebenarnya belum jelas. Ya, setidaknya itu game keluar harusnya udah ada GSR. Itu yang menariknya. Iya. Jadi udah bareng fiturnya gitu. Jadi silakan ditunggu ya para teman-teman untuk update-nya atau mau nunggu HP baru. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. BTW ngomongin Snapdragon itu harus ada kompetitornya dong. Oh iya. Ada kompetitor juga yang mau reborn. Reborn yang setelah kemarin dihina-hina dan sudah mati beberapa saat ini. Iya, waktu keluar aku itu gitu ya. Yaitu Exynos yoi. Iya, ini adalah Exynos 2400 yang katanya bukan bosnya sih, ini lebih ke kayak yang ngerjain mesinnya gitu. Bilang dia akan mencoba untuk push lagi. Si Exynos ke S-series atau flagshipnya gitu. Akhirnya ya mau coba lagi ya. Iya, ini misalnya yang menariknya di sini adalah kayak Exynos 2400 ini tuh cuman dipakai di S24 doang gitu. Jadi kayak S24 Plus sama S24 Ultra ya masih pakai 8 Gen 3. Iya, jadi setidaknya dia coba lagi ngembaliin performa si Exynos-nya ini. Kita sih nggak tahu bakalan kayak gimana. Cuma kan udah mulai ada bau-bau leak-nya ya tentang performance-nya. Seperti biasa. Tentang performance yang ternyata performance-nya ini bisa dibilang ngalahin Snapdragon 8 Gen 2. Itu dia. Ini gila banget gitu. Bahkan kabarnya juga ngalahin Bionic A16. Kabarnya dan ini bukan benchmark Antutu loh, by the way ya. Ini benchmarknya bener-bener Geekbench gitu yang disikat tuh CPU-nya gitu kan. Jadi performanya tuh bener-bener oke banget gitu. Tapi ya gue sih nggak tahu ya apakah ini akan bener-bener fokus ke gaming atau enggak, karena kan setahu yang kita tahu kan gamingnya Samsung kan ya udah gitu ya. Banyak yang di lock juga ya kan. Tapi mungkin kayaknya sih ESP-nya mungkin yang lebih mantep kali ya. Gue nggak tahu juga sih sebenarnya. Jadi memang target si Exynos ini setidaknya sih menurut gue ya setidaknya tuh barangnya dia nggak mati aja. Gue sih nggak tahu apa yang Exynos kejar. Kalau gaming kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Performance nggak mungkin. Exynos 2200 harusnya udah cukup juga gitu. Udah chipset flagship lah. Iya udah oke lah gitu. Jadi gue bingung sebenarnya apa yang ditargetkan sama si Exynos ini. Iya. Dan ada juga kalau penasaran sama konfigurasinya udah ada yang bahas nih. Si Ice Universe ya. Oh iya benar. Si liker-liker apa kondang gitu ya. Jadi ternyata udah ada muncul nih kemarin kan
paling tinggi tuh X3 ya. Ya, Ya X3. ini nih cuman pakai X2 nih. Gue gak tau apa salah nulis, kayaknya enggak nih. Ya lu kopinya gimana? Ya pokoknya di sini konfigurasi X2 A720 untuk yang high frekuensinya dan low-nya A720 dan juga ada 4 cluster yang untuk si efisiensinya itu A520 4 biji. Ini yang baru nih A720 sama A520 ini ya. Iya. Ini yang baru dan menariknya di sini adalah dia itu pakai high sama low frekuensi yang kayaknya sih kan kesannya kayak 4 cluster ya. Kayaknya sih enggak sih, kayak 8 Gen 2 sebenarnya. Ya kayaknya sih itu sih. Iya, ini masalah 64 sama 32 bit itu kan. Tapi ya nggak tahu ya. Tapi ya jadi sih mah intinya ya kalau misalkan si Snapdragon ini si Snapdragon maksud gue Exynos ini keluar baru gitu ya. Gue sih penasaran gitu ya. Gue yakin sih orang-orang Indonesia tech reviewer pasti bakal muja-muja kayaknya gitu ya. Ya padahal mah Snapdragon lebih bagus jelas gitu ya. Iya. Cuma menurut gue sih enggak. Iya gitu. Tapi kan makanya kan dia tidak mau balas bunuh diri ya. Iya. Tapi karena kalau langsung ke gue pengen ngomong ini. Jadi kayaknya ya selain bunuh diri dia cuma cuci tangan juga kayaknya. Iya, cuci tangan. Karena S22 Plus kemarin itu gak ada bedanya sama S22 biasa. Betul. Menurut gua. Nah, kayaknya S23 ini yang S24 ya. S24 ya, kemarin S23 sama S23 Plus tuh gak ada bedanya kan. Nah, jadi dia mau cuci tangan pakai S24 sama S24 Plus jadi ada bedanya gitu. Iya, jadi S24 Plus itu bisa kejual. Bisa kejual. Pakai Snapdragon akhirnya ya kan. Lumayan. Lumayan gitu. Ya, Lumayan. tapi gitu lah Samsung. Gue masih bingung sih gitu. Gue nggak tahu dah pokoknya harus ada plusnya ini loh, maksudnya. Padahal secara spek itu nggak jauh beda kemarin tuh S23 ini ngomongin S23 masih ya. S23 sama S23 Plus tuh nggak ada bedanya, bener-bener cuma beda dimensi doang. ya biar compete sama iPhone aja. Oh gitu ya, luar biasa ya. Dan semoga tidak menjual satu nih. Apa? Bulan. Udah wajib ada dong, nggak mungkin nggak ada dong. Sudah lah ya gitu ya. Lalu kita beralih dari Korea kita minggir Geser sedikit. lagi. Iya, ke Cina. Yo. Ya, ini adalah Realme 11 series ya. Iya, yang udah mulai keluar nih infonya nih. Mau rilis sebentar lagi. Mau rilis soalnya. sebentar lagi dan banyak banget lu lihat artikel-artikel bertebaran ya. Iya. Yang di mana infonya banyak juga. Iya, ternyata, yaitu gitu. Realme 11 Pro series. Wah. Yang keluar itu Realme Pro 11 Plus. Ribet banget ya namanya itu. Realme 11 Pro Plus. 5G jangan Kita lupa. ada 5G nggak sih? Ada dong. Oh iya, masih harus ada 5G kalau nggak Iya, jualan. gitu. Iya gitu ya. Dan kabarnya di sini dia udah pakai 200 megapiksel ya kan. Oh, iya. Dan kemungkinan banget ini pakai isocell sih, udah nggak ada Ya, lagi. kayaknya sih sama kayak Xiaomi. Oh iya, Kayak pakai Xiaomi, pakai Xiaomi. Redmi Note itu. Dan di sini juga gue lihat sih desainnya tuh bener-bener kayaknya malah Realme 11 Pro ini adalah kayak lini flagship. Iya, cuman sebenarnya kalau dari data yang gue lihat nih, gue nggak tahu nih ada di sini. Cuma sekedar kemarin gue lihat tuh agak unik permainan si Realme kali ini. Karena yang pakai yang itu nih desain unik ini tuh di Realme 11 Pro Plus 5G. Itu Gucci Edition. Oh, Gucci Edition. Katanya tuh Gucci Edition. Jadi itu di special edition yang mana menurut gue aneh. Kenapa Gucci masukin ke Realme 11 Pro? Kenapa nggak GT? Kan flagship gitu kan? Oh iya, masuk Itu juga satu. ya? Masuk juga, iya, Ya kan? iya. Dan kedua, gue sebenarnya kayak gue udah bilang ke lo, gue itu nggak suka kalau misalkan Realme itu jualan desainnya super bagus kayak gini. Ini handphone bagus loh. Bagus banget, ini bagus banget Desainnya keren banget. loh. Bagus banget menurut gue, ini tuh kayak perpaduannya Huawei sama Realme banget yang curve-nya gitu loh. Iya. Itu indah banget menurut gue. Cuman emang bener kata Aldi, kayak ini lini apa gitu. Iya, harusnya Realme 11 Pro itu ya udah biarkan Realme yang high end aja, spek kencang aja lah gitu. Iya, teman. gitu. Bukan kayak desain yang premium gitu. Iya, bukan desain premium. Jadi kayak di sini tuh mungkin kalau gua ngelihatnya ya, kayaknya tuh Realme mau ikutan Samsung kali. Gue bilang karena jadi kayak lini flagship, lini bawah, lini tengah sama bawahnya tuh bakal sama desainnya, bau-baunya. Wah, ngeri banget sih. Bau-baunya. Enggak, jujur aja gue ngeliatnya nih Realme jadi krisis identitas sebenarnya. Iya sih, Jadi bingung dia. Kalau mau kayak Samsung enggak juga. Itu malah keluarin Gucci. Ntar apa nih yang di GT Pro-nya? Iya. Nggak jelas kan? Enggak, Gucci juga goblok kalau misalnya mau ya. Maksudnya ini kan seri mid ya. Iya. Gucci itu kan user-user lo tau sendiri kan. Iya. Ya gitu yang hebring-hebring yang di TikTok tuh yang wih, gitu kan. Yang kayak kaum iPhone check gitu Iya. kan. Nah, gua agak goblok gua rasa Gucci kalau beneran masuk ke Realme 10 Pro yang ini sih. Ya buktinya itu. Iya, gua nggak tahu lah. Ini harusnya GT sih. Kalau dia mau Harusnya selamatin GT. muka Gucci ya, Iya. gitu ya. Jadi ya balik lagi kita bukan yang punya duit ya kan. Ya. Iya. Ini keputusan mereka. Ya, nggak tahu. Cuman ngabarnya untuk speknya tadi kan kita bahas ada dua ya. Kemungkinan dua ya. Kemungkinan dua. Yang menurut
menurut kita sih kayak agak sial lagi di Indo ya. Iya. Soalnya kan ada kabarnya dia tuh pakai spek apa ya baru 7050. 7050 Iya. untuk si Dimensity. Dimensity 7050 gitu. Dan ada 2 lagi, satu lagi 1080. Ya walaupun katanya sama aja ya. Sama aja secara konfigurasi. Nah, ini sekarang kita bahas kali ya. Jadi Dimensity 7050 ini baru kan. Pas dilihat konfigurasinya sama 1080 gak ada bedanya sama sekali, Bro. Oh, ini kan kemarin dia juga sempat ada ini kan, penamaan baru. Oh, ya mungkin kali. Yang ngerapihin. Oh. Yang tetap aja bingungin juga sebetulnya. Iya, Si iya. Mediatek itu emang kampret juga, kerjaan nggak jelas gitu ya. Iya, walaupun kenceng dan bagus sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya harusnya ini spek itu ada di Realme 10 Pro Plus. Iya. Yang kita nggak kebagian, kita bagian pakai chipset lama. 920. Jadi kalau Realme 11 ini beneran kalau masih pakai 920 lagi, kayaknya sih nggak mungkin, walaupun nggak mungkin ya. Tapi Nggak kalau mungkin. kejadian lagi udahlah. Jangan dibeli. Jangan dibeli, udahlah gitu ya. Tapi ya kasihan Gucci-nya sebenarnya. Gucci. Ya kan udah keluarin gelontornya. Tapi gitu di 1080 sama 7050 ini nggak ada bedanya secara konfigurasi, cuman gua nggak lihat lebih lanjut karena dia kan ada kayak konfigurasi 2+2 gitu ya. Nah, ini gua nggak tahu nih. Maksudnya oke. kayak plus-plusannya berapa ini. Ya, jadi Nah, itu mungkin nggak tahu tuh. mungkin itu agak beda gitu ya, gitu. Jadi Ya. ditunggu aja lah untuk Realme 11 ini. Info jadi belum tahu kita ya. Kita Iya, tunggu lagi aja ya. Iya, Pokoknya tunggu lagi. ya intinya menarik sih. Kita tunggu Realme 11 Pro dan lainnya juga sih. Iya. Kayak bakal bagus juga. Iya. Harusnya dong. Udah bergeser lagi di yang baru harus patut ditunggu juga. Iya, sebentar lagi tanggal 10 Oh, tanggal Mei. 10, tanggal 10 Mei. Ya minggu depan. Iya, ini adalah HP yang dipuja-puja sama orang yang bener-bener tech savvy. Tech savvy dan juga warga menang-menang Indo. Oh iya, warga mendingin Indo. Dan beberapa artis gue lihat udah pakai HP ini sebenarnya. Bener. Brand ini. Itu adalah Google I.O. Ini ada event nih kayak. Iya, event ini gitu kayak ya. semacam Apple MWC. Wah, itu Apple MWC. Jadi dia Apple kayak bukan pameran. Kok MWC, WWDC, WWDC. MWC Jadi, beda. jadi dia itu kayak mencoba untuk bukan pamer sih, apa ya namanya sih? Ya pokoknya itu event tahunan mereka untuk menunjukkan apa yang sedang mereka kerjakan pada tahun itu gitu. Iya, di sini berarti ada salah satunya yang paling menarik sih gue baca tadi, Apa? Android 14 sebenarnya sih. Udah pasti nih tahunan harus ada update tentang OS-nya. Android 14 dicampur HP Cina, percaya sama saya bakal bagus. Gue tuh entah kenapa ya. Gue jadi kayak Android 13 itu tuh jadi selling point yang tinggi banget di Redmi sebenarnya. Jadi kayak orang-orang tech savvy ini kita gak ngomongin bagus secara HP ya, mungkin penjualan dan growth gitu. Android 14 campur HP Cina harusnya dapat HP murah dengan teknologi yang paling latest. Iya, betul. Iya kan? Dengan kompatibilitasnya yang dulunya mungkin ini gua doang yang ngomong ya. Yang mungkin dulu cuman kayak yang ngezoom Samsung doang. Lu lihat gak tuh Xiaomi? Betul. Ngezoomnya udah berapa, Bro? Tahun depan Samsung begini. Semua udah bikin foto. Zoom udah bisa Xiaomi kan. Apalagi kabar iPhone mau bikin periskop kan. Jadi hati-hati untuk Samsung gitu ya. Ada lagi juga di sini adalah Pixel 7a ya Iya, kan. kabarnya mau rilis. Iya, dan ini beda ya sama 6A ya. Kalau 6A kan deal breaker-nya salah satu 60 Hz kan. Iya. Nah, kalau ini bisa 90 Hz lah. Ya setidaknya gitu. pembaruan aja lah. Pembaruan aja lah. Dan kameranya 7 Pixel 7 nih oke juga Itu. gitu. Dan juga yang bakal ditunggu itu adalah kehadirannya Google Pixel Fold karena dari leak itu udah banyak banget. Ini ya. Kalau sampai keluar sih gue penasaran sih. Dengan OS secepat itu ngasih vote. Jadi Google Pixel ya, kalau nggak tahu ada orang nonton apa enggak sih Google Yeah. Pixel ya, mending masuk Indo lah. Bener kata lu, kayaknya ini kalau masuk Indo di lagu cok. Laku sini sih. Cuman bingung sih jualnya gimana. Jualnya Di mana gitu. Iya, jualnya di mana? Ada banyak cara lah gitu. Misalnya masuk ke Nyantik kan. Gitu ya. Dan nggak cuma itu aja, di sini juga ada Pixel 8 dan 8 Pro Ya ya. seperti biasa, tahunan. Kayak Tahunan. Apple juga, kayak Samsung juga bakal ada Pixel baru dari HP Google. baru, walaupun di sini gue baca tadi chipsetnya mungkin kayaknya akan sama G2 juga Ya. gitu. Tapi gue rasa kalau G2 juga, ini pertama G2 itu kencang. Yang gue pengen adalah 7 Pro itu kan panas ya. Ya. Nah 8 Pro kalau bisa lebih adem lah. Iya, konfigurasinya lebih bagus Oh ya iya, harusnya. konfigurasi lebih bagus dan kameranya kita udah coba, boleh nonton reviewnya. Udahlah kalau Pixel mah nggak ada obat aja. Crispy ya. Gue nggak masuk di akal tuh Pixel. Padahal tuh gue nggak pernah lihat sedikit pun di campaign soal Google Pixel soal kamera. Iya. Bener-bener ya udah lo coba nih.
Udah dikasih aja udah ke orang-orang. Emang. Orang bakal ngomong gitu. Google Pixel kabarnya bagus. Iya, memang dia nggak gambarnya tuh nggak wah ya, nggak mewah banget. ya. Tapi gambar biasanya tuh bagus banget. Iya, dia itu yang paling menurut gua Android yang bisa ngasih gambar hampir mirip sama skin tone aslinya. Betul. Selain iPhone kan bukan Android ya, beda lah gitu. Apalagi nih ada Google Pixel tablet. Iya, pokoknya ada Google Pixel tablet karena tahun lalu itu udah dijanjiin kayak bakal hadir di tahun ini. Dan juga Pixel Watch 2 ya pembaruan aja. Pembaruan. Nah, Google Pixel Watch 2 mungkin baterainya dibenerin nih, gitu kan kayaknya kan boros susah. Iya gitu ya. Tapi stay tune aja karena Google Pixel I.O ini patut banget ditunggu. Yes. Dan gua pastiin kalau udah dikeluarin nih misalnya dari ini ntar kita rangkum kita taruh di Bego Teknologi gitu. Karena siapa tahu kalau mau komen-komen nanya kan ntar malah masuk Pacul of the Week. Pacul of the Week. Nah, ini baca kayak gue malas banyak. Ini kan tadi gue udah baca, gitu kan. Jadi kasih kesimpulan aja. Jadi, dari Rabbit Boys Project. Iya, jadi itu dia mau ngedebang orang-orang yang bilang kalau AMOLED itu panas karena Gojek gitu. Karena di luar. Jadi dia bilang nih malah dia punya dua-duanya kan. IPS sama AMOLED yang rusak malah IPS. Jadi kayak layarnya kuning. Apa sih namanya? Bukan dead pixel apa? Bleeding. Oh iya. Yang kuning-kuning tuh. Yeah. Malah si IPS AMOLED ya baik-baik aja. Apa nih IPS AMOLED-nya baik-baik aja nih? Jadi dia ada dua, ada yang dia punya HP dua. Pokoknya IPS-nya bleeding, AMOLED-nya baik-baik aja. Iya gitu. Padahal keduanya sama penggunaannya kayak di luar masuk gitu. Jadi dia ini bilang ya salah juga gitu. Balik lagi berarti gini kayaknya yang gue bilang kemarin kayaknya gara-gara satu orang ngomong Gojek ini gara-gara panas nih AMOLED rusak. Jadi kayak semua tuh terstigma gitu. Iya, emang sesimpel itu orang. Kan maksudnya kan nggak ada nggak ada penjelasan secara ilmiahnya. Iya, nggak ada. Apalagi kalau kita bawa tukang servis lebih kayak dukun kan. Ini mah IC-nya kena gitu. Lu sering ini ya, betul bang. Nah, dukun kan. Kata-kata sakti tuh adalah IC kena di mana lu langsung ngeluarin kantong dalam-dalamnya. Gitu kan. Waduh, ini beli HP baru gitu. Iya, makanya ini sebenarnya sebenarnya kita nggak bisa pastiin ya karena kita pun nggak pernah ngerasain. Iya, gua nggak. Tapi yang pasti untuk AMOLED ini menurut gua lebih bagus dari segi teknologi. Jelas lah. Teknologi baru biasanya lebih baru lah ininya. Apa fitur-fitur di dalamnya gitu. Dan dia juga biasanya udah kayak ada bukan key sih. Lebih kayak ready-nya dia tahu nih di pasar ngapa aja orang-orang kan. Yes. Nah, itu udah paling masuk akal lah gitu, udah diupdate segala macam gitu. Jadi sampai sekarang belum ada yang tahu dan perdebatan masih terjadi sampai hari ini gitu. Apakah AMOLED lebih baik atau IPS dia? Tapi ya nggak tahu juga sih gue. Ya, sesimpel ini aja lah. AMOLED tuh mungkin lu lihatnya cuma satu jenis AMOLED, tapi AMOLED pasti bakal diperbarui. Ya kayak ini aja, Samsung Fold. Gen 1 sampai Fold sekarang lebih bagus tuh. Oh iya jauh banget. Sesimpel itu aja. Mungkin nggak kelihatan karena kan Fold kan ya handphone yang heboh gitu kan. Nah, AMOLED pun juga begini, ada versi barunya lah. Iya, ya itu juga mungkin sedikit menjawab bagi lu yang mau nanya kayak, "Bang, beli mantan flagship worth it gak?" Menurut gua mending beli yang baru deh, karena AMOLED-nya itu beda juga ya. Ngomongin AMOLED, layarnya juga beda teknologi. Layarnya beda dan kadang kalau udah dipakai selama setahun kan ada pengurangan. Ada wear use-nya. Iya. Apa sih ya waktu penggunaan? Iya, waktu penggunaannya gitu ya. Jadi jadi terima kasih untuk komennya cukup mencerahkan gitu. Nah, dari kedua nih dari Riri, gue baca di, wah Xiaomi 13 Ultra bagus ya. Tapi nanti foto-foto dan posting sosmed pakai iPhone. Sering terjadi. Sering terjadi ya. Apalagi kalau Xiaomi akan menghadirkan satu BA tolol, ya kan? Ya konten gue udah 4 juta yang nonton. 4 juta. Tuh, gara-gara BA goblok ya kan, BA Android ya kan. Flagship banget gitu kan. Yang kemarin yang Fold. Nih gue sebutin ya, ini BA Samsung emang nggak masuk akal. BA Fold, BA Flip, gue usah sebut nama dong. BA Fold, BA Flip, BA S23 Ultra, pas story melengkung. Pemucat tuh. Padahal bagus tuh handphone. Iya, padahal bagus. Kecuali kalau kita akan ngerti kalau dia itu BA Android, BA yang mid range ya tahu diri lah gitu ya. Mungkin artis pakai mid range gitu kan, beda kelas sama gitu. Tapi kan ini kan flagship gitu. Fold itu bagus. Bagus banget. Flip bagus. Ngomongin kelas, ada kelasnya. S23 Ultra lebih bagus lagi. Tapi entah kenapa mereka tetap pakai iPhone gitu. Ya memang iPhone bagus. Iya memang iPhone bagus kan. Kalau ngomongin ekosistem paling jadi ya iPhone. Apple ekosistemnya mereka ini ada duit nih. Kalau gue juga milih kalau ada ekosistem ya. Iya. Ya Apple lah anjir gila. Lu mau tau nggak satu fakta lagi? Apa? Mungkin Samsung itu ini ya ramai dengan foto bulannya. Oh iya. Tapi tren yang sekarang tuh ada lah. Apa? Foto 0,5.
Waduh. Tahu nggak? Tren apa nih? Apa ultra wide? Ultra wide, iPhone 0,5. Fitur ini doang tuh jadi tren. Emang ini dibutuhin. 0,5. Bukan bulan. Lu lihat aja, baru aja gue lihat di K3 K3 berteknologi itu. Ya, Itu baru nongolin. Dan itu gue udah lihat foto 0,5. Gue gak tahu sih, gue belum lihat sih. Aduh. Itu orang butuhin, bukan bulan, men. Bukan bulan gitu. Tidak ada yang peduli sama Ntar gue buka nih. Sama bulan tidak ada yang peduli gitu ya. Apalagi itu AI enhance. Walaupun bagus juga ya. Bagus. Secara teknologi bagus ya. Bagus buat story. Bukan buat story. Bukan. Buat story. Buat pamer. Buat kasih tahu nih Samsung bisa loh. Iya. Gitu. Dan by the way kalau di luar negeri nih ngomongin bulan sama enggak ya Samsung itu tuh mereka tuh berantem juga loh kayak itu bulan AI gitu kan. Ini apa sih? Ultrawide aja tuh bukan pakai 0,5 dulu nggak sih? Lihat sih. Gue SSA aja ya, goblok. Gue ya seperti itulah. Jadi untuk ya ini ada benernya ya. Karena emang susahnya ini adalah ini loh kayak pill pipe. Gitu ya. Lu para brand Cina, lu mau bikin sebagus apapun flagship lu mau bikin lu bisa zoom 1000 kali juga. Orang akan beli iPhone 15 ntar. Lihat aja. Kenapa? Karena udah Type-C, gak tahu juga. Enggak sih sebenarnya gue mau fun fact lagi nih gue. Fun fact lagi ya. Atau enggak terus ini pemikiran jelek aja. Iya. Kita lihat aja nih iPhone. Orang udah maki-maki Type-C-nya itu produk lama. MFI misalnya mahal, kapitalis, cuman 2 Gen 2. Iya, Android udah ada dari dulu. Poco C40 udah pakai. Hot 30i pakai. Gila, iPhone masih pakai. Kita lihat seberapa besar yang beli ini handphone. Seberapa antusiasmenya gara-gara si USB-C ini kalau jadi ya lihat ya. Warna aja laku. Warna doang kuning ya gitu ya. Emang iPhone tuh susah dilawan lah, udahlah. Market share di gini ya, di China aja market share-nya itu iPhone nomor 1 kan? Hah? Gue nggak salah kan, gue lihat berapa nggak masalah. Lu bayangin, tinggi dia. Padahal itu di China loh. Yang di mana tuh markasnya Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme. Tapi tidak ada yang mau. Bahkan yang BUMN tidak laku. Iya, BUMN ya susah sih ya. Ya udahlah ya. Nah sekarang komen terakhir nih, ini yang slow lah nih. Rame ya bang, sekarang yang nonton dari Albi Zaroni ya. Alhamdulillah. Iya, ini tapi bener loh milestone banget loh. Gue tuh mau tau gak kenapa gue masukin komen ini? Gue tuh jadi kayak throwback dulu tau gak sih? Kita sebelum acara tuh syuting pagi-pagi gitu kan. Viewsnya paling 300 perak. Iya, udahlah gitu ya udah. Gitu, iya, 1000 tuh udah gede dulu. Gede banget. Sekarang tuh 2000 dibilang sepi, emang anjing. Emang tuh orang suka sombong gitu ya. Gimana ya? Iya, tapi emang ini adalah bentuk terima kasih gitu ya. Buat kalian semua ternyata emang orang konten-konten seperti ini yang dibutuhin gitu. Iya, banyak yang suka juga bentuk konten kita. Iya. Walaupun agak sampah ya. Agak sampah ya, tapi informatif juga kan. Orang-orang jadi sedikit update lah gitu. Walaupun kalau mau update banget ya baca sendiri dong. Biasa kalau dibacain semua nih konten sejam. Bisa aja. Ini udah lama nih. Bisa aja sebenarnya kan. Ya kan kalau mau konten 10 sekalian kan beritakan. Tapi lama bro gitu. Tapi ya terima kasih ya untuk kalian semua ya. Apalagi nungguin kita dari lebaran. Udah sampai pada bego-begoin kita tuh. Sebenarnya gue gak enak tuh waktu gue liat. Gue kira kan kayak 7 hari tuh benih. Jadi gue liatnya 7 hari yang lalu kan. Kok 8 hari lama-lama? Wah 2 minggu lama-lama gak upload. Luar biasa. Luar biasa. Tapi ya terima kasih untuk yang nonton sampai menit ini ya kan. Iya. Dan kalian tetap di sini. Thank you. Mantap. Dan ya udahlah, mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini ya. Seperti biasa minggu depan bakalan ada lagi Bego Teknologi. Gimana info-infonya ya kita nggak tahu. Kita lihat aja apa yang bagus, apa yang jelek gitu ya. Dan seperti biasa di sini ada gue Adi, sebelah gue ada Gary, belakangnya ada Aldira. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita dan bla 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 bla. Dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.